Pertama sebenarnya hal umum, menurut kami undang-undang itu masuk ke prolegnas saja tidak cukup. Nah yang kedua dalam konteks keefektifan sebuah kebijakan atau undang-undang, justru substansi hukum saja tidak cukup, meskipun nanti ketika dia masuk ke prolegnas dan ditetapkan gitu. Jadi substansinya juga harus kuat, lalu kemudian struktur hukumnya harus memahami substansi hukum itu sendiri gitu ya, dan budaya hukumnya harus berubah gitu. Jadi nggak akan mungkin undang-undang iklim ini bisa berjalan baik kalau budaya hukum kita itu masih mengakomodasi budaya pemutihan pelanggaran misalnya gitu. Jadi memang ketiga hal ini dia harus diperbaiki gitu ya, agar satu undang-undang itu bisa efektif berjalan gitu. Termasuk misalnya nanti undang-undang iklim itu sendiri. Khusus misalnya undang-undang iklim yang sekarang sedang masuk ke prolegnas, inisiatifnya itu kan datang dari DPD ya, DPD RI. Secara penamaan sekarang itu masih undang-undang pengelolaan iklim, meskipun kita mendorong penamaannya undang-undang keadilan iklim gitu. Nah, di situ kita masih berdebat juga ya dengan DPD. Waktu kami baca draft undang RUU-nya dan naskah akademik yang diserahkan oleh DPD, itu sebenarnya masih sangat longgar sekali gitu ya. Misal dalam konteks pengelolaan iklim, substitusi energi itu masih dijadikan sandaran. Misal, oke, PLTU itu tidak kita pensiunkan dini semuanya, tapi kita baurkan dengan bahan-bahan lain, wood chip misalnya ya, yang disebut sebagai biomasa. Gitu. Jadi biomasa atau substitusi energi lainnya itu masih dijadikan basis dalam konteks energi. Mereka masih melihat konteks pengelolaan iklim itu dalam konteks benefit gitu ya. Contohnya apa? Mereka mendorong perdagangan karbon dan blue karbon. Perdagangan karbon di darat, blue karbon di laut. Yang di mana nilai ekonomi karbon itu mereka tetap sandarkan ke mekanisme pasar untuk kedua tadi itu ya, perdagangan karbon di darat dan blue karbon di laut. Tapi tidak melihat misalnya pajak karbon sebagai hal yang harus diatur gitu. Jadi nggak ada belum ada pasal khusus gitu ya yang memperkuat adanya pajak karbon, batasan cap di setiap pembangkit itu berapa gitu ya, itu nggak ada gitu. Jadi memang cara melihatnya itu masih pengelolaan gimana sih ini krisis bisa diolah menjadi benefit gitu ya. Nah itu yang kita coba. Jadi ada satu kali pertemuan bulan lalu kita ketemu dengan tim teknisnya DPD. Kita keluarin semua tuh kata perdagangan karbon, kita keluarin semua kata blue karbon, kita keluarin semua istilah soal ekonomi pertumbuhan, kita keluarin semua karena ini bermasalah gitu ya, dan mereka terima gitu. Tapi meskipun misalnya kita bisa berhasil mendiskusikan ini dengan tim teknisnya dan menghasilkan draft yang menurut kita ini sudah cukup oke, pertarungannya ada pada pimpinannya di DPD-nya baru. Dan kalau dia masuk ke dalam pembahasan nanti, tantangan kita selanjutnya adalah DPR-nya gitu, karena kita tahu bahwa anggota-anggota DPR ini kan juga sebagian besar adalah orang-orang yang hidup dari bisnis fosil gitu. Jadi memang tantangannya sangat besar sekali. Kalau kami melihat ya di satu titik misalnya ini sudah tidak bisa diintervensi lagi dengan substansi yang sejalan dengan kita, mungkin ya kita harus bisa jalan gitu dengan mereka dan harus stop gitu. Sehingga memang ada batasan-batasan yang kami gitu ya tetapkan kapan memang harus mengintervensi ini secara lebih besar lewat engagement, tetapi mana batasan kita kita keluar, kita cabut, kita dorong dari luar aja. Itu kalau kalau kami, dan pastinya teman-teman juga berada pada poin di situ, karena nggak mungkin kita pakai pendekatan atau istilah bahwa nggak apa-apa yang penting undang-undangnya ada dulu gitu ya. Kalau undang-undangnya bermasalah, terus kenapa undang-undang itu harus ada? Itu kalau di kita dan kami melihat apa namanya undang-undang pengelolaan iklim ini. Pertama yang dilihat namanya aja kan udah salah ya Kak ya. Namanya RUU PPI gitu kan. Pengelolaan ya perubahan iklim gitu kan. Dari sini aja tuh kacamatanya tuh udah sektoral gitu. Karena balik lagi kalau kita bicara perubahan iklim itu bukan persoalan sektoral atau bukan persoalan lingkungan aja gitu. Tapi kan memang permasalahan yang lebih besar ya. Masalah hak asasi gitu. Jadi point of view-nya aja sudah berbeda gitu. Kalau kita melihat RUU PPI ini ya, namanya aja sudah berbeda, apalagi tadi di dalam-dalamnya apakah memang benar-benar menjawab permasalahan akar permasalahan sekarang atau hanya ini untuk memuluskan
upaya yang sedang berjalan saat ini, misalnya kayak pasar karbon gitu ya, atau nilai ekonomi karbon dan lain-lain, atau hanya untuk upaya mencari uangnya saja gitu ya, tanda kutip gitu, tapi bukan menyelesaikan permasalahan yang mendasar.